Shalom, Shalom Elohim. Tuhan Yesus memberkati semua hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang, selamat untuk kita beribadah, sekalipun ibadah singkat kita di siang hari ini. Kita percaya pasti ada sukacita, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baiklah di siang hari ini kita akan membawa satu pujian di dalam nama Tuhan Yesus, biar kita fokus ya. Di saat kita beribadah, pikiran kita fokus ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita angkat pujian yang berkata, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah syukur kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami muliakan nama-Mu Tuhan, kami sembah-sembah-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Benar Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Roh Kudus yang manis, ku tak akan goyah selamanya karena Engkaulah Tuhan selalu menyertai langkah hidup hamba-Mu. Bapa, kami yakin percaya di siang hari ini Bapa, di saat doa pujian dan penyembahan firman Allah yang begitu singkat yang hamba-Mu sampaikan di siang hari ini, biar itu boleh menjadi kekuatan semangat yang baru bagi kami semua, baik yang mendengar bahkan mengikuti ibadah singkat di siang hari ini. Bapa, kami yakin percaya ada sukacita, damai sejahtera yang terjadi di setiap pribadi lepas pribadi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu akan menyampaikan firman Allah, pakai lidah bibir mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman Allah, sehingga setiap kata kalimat yang hamba-Mu sampaikan di siang hari ini, biar itu berasal daripada Allah Bapa di surga. Firman Allah ini tertanam di lubuk hati yang paling dalam, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat di setiap pribadi kami semua, baik saya yang menyampaikan bahkan yang menerima dan mendengarnya. Ada sukacita, damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, saat siang hari ini, sahabat kenalan dimanapun berada, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan dimanapun berada, siang hari ini saya akan menyampaikan firman Allah, di mana firman Allah di Matius 28 ayat 16 ya. Mari kita baca bersama Matius 28 ayat 16 ya. Kita baca bersama. Yang sudah dapat ketemu katakan amin, yang belum dapat berusaha untuk mendapatkan dan membacanya dengan iman. Amin. Kita baca bersama Matius 28 ayat 16, yaitu perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu.
Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Ya, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah di siang hari ini mengingatkan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, orang Kristen dimanapun berada. Allah mengingatkan kita, Allah menasihati kita di dalam Yesus Kristus, di mana firman Allah ini mengatakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus, ya, diperintahkan oleh Allah kita adalah Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi, ya, sebagai penyembuh bagi kita, ya, yang percaya kepadanya. Bagian kita yaitu bertobat, memberitakan Injil, ya. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, mari kita tetap semangat bergairah baru terus di dalam melayani Tuhan Yesus dan melayani pekerjaan Tuhan, dengan memiliki roh menyala-nyala, baik dalam melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, di mana Tuhan bawa tempatkan kita, baik itu di medsos, baik pun di mana Tuhan utus kaki kita melangkah. Kita yakin percaya ada penyertaan Allah yang luar biasa di setiap langkah kita. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sini firman Allah katakan di ayat 16, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Jadi murid-murid Tuhan Yesus ada berapa Bapak Ibu kasih dalam Tuhan? Ada 12. Ya, yang mengkhianati Tuhan Yesus yaitu adalah Yudas, ya. Nah, Yudas dia mengkhianati Tuhan Yesus, dia menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak, ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Yudas menjual Tuhan Yesus karena dia kepingin kaya, dia pingin berkuasa, bahkan dia mencuri kemuliaan nama Tuhan Yesus, ya. Dia menjual Tuhan Yesus, sehingga kenapa Tuhan Yesus, ya, dibunuh, disalibkan, ya. Dan Tuhan Yesus tetap ada, tetap terus di hati kita semua orang percaya kepadanya. Amin. Ya, firman Allah katakan di sini bahwa Tuhan Yesus mengutus murid-murid, ya, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Jadi berapa murid yang Tuhan Yesus utus? Ya, ada 12. Tapi yang menjual Tuhan Yesus, yang mengkhianati Tuhan Yesus yaitu Yudas, ya. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, umat Kristen dimanapun berada, mari kita tetap semangat untuk melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Kemana Tuhan utus kita, kemana Tuhan bawa kaki kita, mari kita melangkah dengan iman, berjalan bersama Tuhan Yesus. Ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, ya. Di sini Tuhan Yesus menyuruh, ya, ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Jadi mereka ke Galilea Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Begitu juga hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan dimanapun berada. Kalau Tuhan Yesus membawa kaki kita, baik itu di suku pulau kota provinsi, di berbagai negara, dimanapun Tuhan kehendaki bawa kaki kita, mari kita tetap melayani pekerjaan Tuhan dengan setia taat kepadanya. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ayat 17 di sini firman Allah katakan, ketika melihat mereka menyembahnya, tetapi berapa orang ragu-ragu. Jadi dari beberapa murid Tuhan Yesus ini ragu-ragu, ya, untuk melangkah, ya, bersama Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus masih ragu mereka melayani pekerjaan Tuhan, ya. Kita diberikan roh yang menyala-nyala oleh Allah kita yang luar biasa. Ya, kita tidak perlu takut dengan keadaan yang terjadi. Kita tidak perlu ragu, khawatir, bimbang, ya, dengan keadaan kita dan di hadapan kita. Kalau sudah perintah Tuhan Yesus,
Perintah Allah kepada kita, kita berjalan dengan Tuhan Yesus, memberitakan Injil, mendoakan orang sakit, bahkan mengusir setan bagi mereka yang terikat dengan kuasa kegelapan roh jahat. Kita tumpangin tangan, kita berdoa untuk mereka, sehingga kuasa kegelapan roh jahat itu singkir dari pribadi hidup, daripada orang yang melakukan hal yang jahat itu. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus dimanapun berada. Begitu juga ya murid-murid Tuhan Yesus, sekalipun mereka masih ragu untuk berjalan, mereka mau bersama Yesus, mereka melangkah dari Galilea, mereka berangkat ke tempat tujuan di mana Allah perintahkan mereka, dan di situ Yesus selalu menyertai mereka. Tapi murid-murid Tuhan Yesus masih khawatir, ragu, bimbang. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita tetap semangat, jangan khawatir, bimbang, ragu, tetap melangkah dengan iman, berjalan dengan Tuhan Yesus. Percayalah bahwa Tuhan Yesus menuntun langkah kita. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Di sini lanjut lagi ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Jadi Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, Allah akan memberikan segala kuasa, ya. Allah memberikan perintah, ya, yaitu Allah memberikan mandat kepada kita orang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, di saat kita melangkah dengan iman, berjalan bersama Tuhan Yesus, kita melangkah pergi memberitakan Injil, mendoakan orang sakit, mereka yang lumpuh, timpang, bahkan mereka juga yang masih khawatir, ragu, bahkan mereka juga yang mengalami sakit penyakit kuasa kegelapan roh jahat. Kita berdoa untuk mereka, kita tumpangin tangan untuk mereka, sehingga kuasa Allah bekerja dengan luar biasa, dengan tidak terbatas dengan ruang dan waktu, sehingga orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, mereka juga yang mengalami sakit penyakit apapun, mereka juga yang masih terikat dengan kuasa kegelapan roh jahat, semuanya itu akan dihalaukan, disingkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita jangan pernah takut, bimbang, ragu dengan keadaan yang terjadi di depan kita. Tapi marilah kita mulai percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Kita diberikan kuasa yang besar, yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Kita berjalan bersamanya, pasti ada kemenangan yang Allah berikan kepada kita. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, kita tetap selalu mengucap syukur senantiasa kepadanya. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ayat 19 firman Allah katakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus." Ya, firman Allah katakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, yang belum dibaptis, ya, silakan berilah hati, berilah tubuh, jiwa, roh, panca inderamu, diberikan kepada Allah kita sebagai persembahan yang kudus yang berkenan di hati Allah Bapa di surga. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Roma 12 ayat 1 dan 2 firman Allah katakan, "Berilah persembahan tubuhmu kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus yang berkenan kepadanya." Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ayat 2 di situ firman Allah katakan, di mana sekalipun kita hidup di dunia, jangan berlaku seperti orang dunia yang tidak mengenal Allah. Yang Allah inginkan kehendaki dalam kehidupan kita, mari berilah persembahan tubuh kita supaya tidak bercacat celah, tapi kita memberikan tubuh, jiwa, roh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus yang berkenan di hati Allah Bapa di surga. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, kita pergi memberitakan Injil, ya. Di saat kita sudah menerima baptisan selam daripada Allah kita yang luar biasa, dengan kita terlebih dahulu kita bertobat, menyesal dengan semua perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Mari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bila persembahan tubuh, jiwa, roh kita kepada Tuhan yang tidak bercacat celah, sehingga pelayanan kita tidak sia-sia. Kita memberitakan Injil, kita mendoakan orang sakit, bahkan kita menumpangkan tangan bagi mereka yang terikat dengan kuasa kegelapan dan roh jahat. Kuasa Tuhan yang tidak terbatas dengan luar biasa, sanggup mengalahkan segala kuasa tipu muslihat iblis setan di dalam nama Tuhan Yesus.
Betul Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, mari tetap semangat maju terus di dalam Tuhan. Kita tetap berjalan bersama Tuhan Yesus, karena kita tahu bersama di dalam Tuhan kita memiliki kemenangan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Ayat 20 firman Allah katakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, Allah akan menyertai langkah-langkah kita kemanapun kita pergi dan berada. Amin. Ya, asalpun kita beriman, yakin dan percaya kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak melihat, kita percaya. Ibrani 11 ayat 1 dan 2 firman Allah katakan, iman bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita percaya dengan iman bahwa kuasa Allah bekerja dengan luar biasa di setiap pribadi kita. Di dalam Yesus Kristus, kita mengalahkan segala kuasa kegelapan roh jahat. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita mesti bereskan hati kita, tubuh jiwa roh kita. Kita harus persembahkan kepada Tuhan, tidak bercacat celah. Kita persembahkan tubuh jiwa roh kita kepada Tuhan Yesus. Setelah itu kita akan melayani pekerjaan Tuhan. Ya, Tuhan akan memberikan kuasa yang penuh kepada kita. Karena kuasa Allah tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Kuasa Allah tidak akan diberikan sembarangan kepada orang-orang yang main-main dengan Tuhan. Kuasa Allah Tuhan tidak akan berikan kepada orang-orang yang suam-suam kuku setengah-setengah di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tapi mari kita tetap bergairah semangat yang baru untuk melayani Tuhan Yesus, melayani pekerjaan Tuhan di mana Tuhan kehendaki kita. Allah tidak memandang bulu kita, siapapun kita. Tuhan melihat hati kita, kita ada kerinduan besar mau melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan akan memakai kita dan Allah akan memperlengkapi kita dengan karunia, talenta, visi dan misi yang berasal daripada Allah Bapa di surga. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Percayalah, di saat kita melangkah dengan iman, penyertaan Tuhan nyata sempurna. Di Yesaya 60 ayat 1 dan 2 firman Allah katakan apa? Bangkitlah, menjadi teranglah. Ya, firman Allah katakan bangkitlah menjadi teranglah karena terang Tuhan sudah terbit atas kita. Kita orang percaya kepada Tuhan Yesus yang mau dipakai oleh Allah kita dengan kita bertindak dengan iman sungguh-sungguh kita kepada Tuhan. Terang itu akan bercahaya menuntun langkah-langkah kita. Dimanapun kita melangkah, baik kita melayani pekerjaan Tuhan, dalam pekerjaan, di dunia pekerjaan, baik di pemerintahan, bahkan pun di swasta. Kita di situ ditempatkan untuk menjadi berkat, menjadi terang di sekitar kita. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, kita berfungsi dengan baik di tengah keluarga rumah tangga kita. Kita menjadi terang di tengah keluarga kita, supaya kita bertanggung jawab penuh sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga. Kita tahu fungsi kita apa di dalam rumah tangga kita, sehingga terang Tuhan bercahaya di setiap hati pribadi di sekitar kita. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, baik pun di dalam pekerjaan kita, ya baik di dunia pendidikan, di dalam dunia bisnis, usaha, mata pencarian, bekerja di dunia pendidikan, ya baik itu di pemerintahan bahkan pun di swasta. Mari kita menjadi terang di sekitar kita, sehingga nama Allah kita, nama Tuhan kita ditinggikan, dimuliakan di setiap pribadi kita. Amin. Bukan karena kuat hebat kita gagah, tapi kuat gagahnya Tuhan yang ada dalam pribadi kita, sehingga terang itu bercahaya di hati kita, hidup kita, bahkan di orang di sekitar kita. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tetap semangat melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan akan tetap terus memperlengkapi kita dengan kebenaran firman Allah, dengan hikmat wahyu pengenal pengertian akan firman Allah. Allah akan berikan kepada kita semangat, kita maju terus di dalam Tuhan. Percaya terang Tuhan Yesus menuntun langkah-langkah kita. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Masalah persoalan itu soal biasa. Selama kita di dunia tetap ada aja masalah. Tapi ingat, kita di dalam Tuhan, kita di dalam kebenaran firman Allah. Firman Allah akan memerdekakan kita. Bahkan di saat kita ada dalam kebenaran firman Allah, Allah akan memberikan jawaban yang tepat sesuai dengan permohonan doa kita. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan tutup firman Allah di siang hari ini. Kita angkat satu pujian yang berkata, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
soraklah, haleluya, haleluya. Tetap semangat maju di dalam Tuhan selama Tuhan masih memberikan nafas sehat kuat. Mari kita memberikan hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kita kepada Tuhan. Ya, tujuan hidup kita menyenangkan hati Allah kita di dalam Yesus Kristus. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan, yang sudah diperlengkapi kepada kita. Mari kerjakan semuanya itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba bersyukur berterima kasih Bapa. Sekalipun sebagian firman Allah yang hamba-Mu sudah sampaikan di siang hari ini, hamba yakin percaya tertanam di loh hati kami yang paling dalam. Baik saya menyampaikan dan yang mendengar. Kami yakin percaya ada sukacita, damai sejahtera firman Allah itu tidak kembali begitu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini juga hamba berdoa untuk seluruh pemerintah alat negara dimanapun berada. Pemerintahan yang ada di Indonesia, mulai dari Bapak Jokowi, Pak Maruf, memberkati para menteri kabinet yang ada, gubernur, wali kota, bupati, camat, RT, RW yang ada, memberkati juga KPK, Densus 88, bahkan seluruh penegak hukum, alat negara TNI, Polri, bahkan terlebih seluruh penegak hukum yang ada di Indonesia, dimanapun berada, bahkan terlebih pemimpin-pemimpin agama masyarakat Indonesia. Tuhan Yesus tolong ambil alih setiap langkah-langkah rencana ke depan, program-program pemerintah yang ada di Indonesia. Tuhan Yesus ambil alih, semua itu boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati, biarlah Bapa ada damai sejahtera, sukacita, ketenangan, penghiburan terjadi di setiap pribadi lepas pribadi, baik pemerintah, alat negara, para penegak hukum, pemimpin agama, bahkan terlebih masyarakat Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yakin percaya, Mazmur 91 Tuhan genapi, Kisah Para Rasul 2 Tuhan genapi, ada pencurahan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga di saat kami melangkah, di saat kami berjalan, kami yakin percaya ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bahkan setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus, kewajiban kami yaitu memberitakan Injil, melayani orang di sekitar kita, baik mereka yang sakit dan makan mereka, yang terikat bahkan mereka Tuhan, yang kurang iman pengharapan daripada Allah Bapa di surga. Bapa, kami yakin percaya pemulihan, rekonsiliasi seutuhnya terjadi di setiap pribadi lepas pribadi bagi mereka dan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, perluas kapasitas pengembalaan pelayanan misi yang ada, sehingga banyak menuai jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Cukup sampai sekian saja ibadah singkat di siang hari ini. Sampai saya yakin dan percaya kami semua diberkati oleh Allah kita, sumber berkat, memberkati baik dalam kehidupan rohani kita, kehidupan finansial kita, kehidupan jasmani kita, kesehatan, kekuatan terutama, biar itu tetap selalu menjadi bagian dalam setiap pribadi lepas pribadi kita semua, baik yang mendengarkan dan yang menyampaikan firman Allah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan Yesus. Amin.